Selamat pagi semuanya, senang sekali saya Ida Yulustari selaku pembawa acara dalam podcast Ngobrol Bareng ITB Widyagama Lumajang. Sesuai dengan tema podcast hari ini, tentunya saya tidak sendiri. Saat ini saya sedang bersama dengan Presiden Mahasiswa ITB Widyagama Lumajang, Ahmad Hilal Abiyi. Terima kasih. Selamat siang Mas Hilal. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sih lagi itu ya ada persiapan untuk kegiatan welcoming night untuk teman-teman Ormawa. Nah, itu ada persiapan itu sekarang. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Ya. Kayaknya kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kalau boleh tahu, bagaimana nih perasaan Mas Hilal waktu terpilih menjadi Presiden Mahasiswa ITB Widyagama Lumajang? Ya, untuk perasaan saya sendiri itu nggak nyangka ya bisa terpilih menjadi Presiden Mahasiswa ITB Widyagama Lumajang. Dimana saya itu awalnya nggak berharap banyak karena saya juga masih semester 5 juga dan nggak banyak teman. Nah, namun dengan keajaiban saya terpilih menjadi Presiden Mahasiswa saat itu. Iya. Nah, sekarang apa nih motivasi yang mendorong Mas Hilal untuk menjadi Presiden Mahasiswa ITB Widyagama Lumajang? Ya, untuk motivasinya sendiri ya, kan saya juga berlatar belakang dari jurnalistik juga, yang mana sering melihat kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh BEM juga. Nah, saya itu ingin tahu gimana sih, atau bagaimana sih cara kerja BEM itu sendiri, dan saya itu ingin menjadikan juga Ormawa di ITB Widyagama itu lebih kekeluarganya lebih kental dan juga lebih terbuka dan juga lebih baik. Nah, dari awal itu saya memutuskan untuk menjadi Presiden Mahasiswa. Nah, sekarang ini yang pastinya banyak yang bertanya-tanya, apa sih strategi Mas Hilal sebagai seorang Presiden Mahasiswa dalam melakukan kepemimpinannya? Nah, untuk saya sendiri ya dalam organisasi itu memastikan bahwa dalam setiap anggotanya itu yang pertama adalah pengertian, karena kita juga berorganisasi di ITB Widyagama Lumajang adalah dengan dasar sukarela dan senang. Dan ketika ada keterpaksaan di dalam sebuah organisasi tersebut, maka akan membuat organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Dengan adanya keterbukaan, kesukarelaan, dan juga kesenangan dalam menjalankan tugas dan tupoksi di organisasi, maka kita akan menjadikan organisasi yang kita jalani atau kita jalankan itu menjadi organisasi yang baik. Nah, itu seperti yang saya cerminkan di BEM sekarang ini, yang mana itu berasas kekeluargaan yang sangat kental, sehingga saya bisa mendekati para staf-staf baru, mungkin juga UKM naungan dari BEM juga, yang dapat memudahkan atau memperlancar kegiatan-kegiatan mereka. Karena intinya BEM ini adalah pelancar dari setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kampus yang dilaksanakan oleh UKM. Tak terlepas juga UKM jurnalistik ini yang mana dinaungi oleh Menteri Informatika, yaitu Mbak Sana. Nah, seperti itu. Lalu nih, untuk strategi yang telah Mas Hilal buat, apakah ada kendala yang terjadi? Untuk kendala sendiri mungkin karena saya bukan berlatar belakang dari BEM, yang mana itu menimbulkan kebingungan atau yang saya tidak ketahui ya. Ada beberapa kultur di BEM yang harus saya pahami lebih lanjut dan juga saya pelajari lagi. Dan juga karena kebiasaan dari organisasi-organisasi sebelumnya, mungkin saya harus merubah beberapa sifat yang berlaku atau karakter saya juga. Nah, untuk dari masalah lainnya itu ada seperti kurangnya antusias dan juga masalah kritisnya regenerasi, yang mana ini menyebabkan seringnya terjadi organisasi itu mengering, karena tanpa regenerasi itu lama-kelamaan organisasi itu akan kehilangan orang-orang yang memperjuangkan sebuah organisasinya. Yeah. Nah, dengan adanya regenerasi ini yang saya akan lakukan atau saya giatkan untuk regenerasi ini, diharapkan nanti tumbuh bibit-bibit muda yang muncul untuk menggantikan saya, menggantikan teman-teman yang lain, menggantikan ketum-ketum yang lain, agar menjadi organisasi yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Baik, terus
berapa persen sih keyakinan Mas Hilal untuk tercapainya pada tujuan strategi dari Mas Hilal buat? Untuk keyakinan saya mungkin 90% ya, karena dari keyakinan itu sendiri akan menjadi landasan saya untuk menjalankan tugas-tugas saya, dan jika saya tidak yakin dengan strategi saya sendiri, maka tidak akan ada yang yakin lagi, karena saya saja tidak yakin sebagai yang punya strategi. Dan karena itulah saya sangat yakin dengan strategi saya, meskipun perubahannya saya berikan itu hanya sedikit, namun perubahannya sedikit ini diharapkan membawakan perubahan yang besar di kemudian hari. Kira-kira apa langkah awal program terdekat yang akan Mas Hilal lakukan? Itu untuk yang paling dekat ini ada BIMTEK, yang mungkin atau tidak mungkin itu sudah dilaksanakan ketika video ini diupload ya, karena BIMTEK akan dilaksanakan pada hari Rabu depan, sekarang tanggal 25 ya, untuk Senin, Selasa, Rabu, berarti sekitaran tanggal 27 ya untuk Rabunya. Itu BIMTEK dari Sekretaris dan juga Bendahara Umum UKM, yang mana di situ akan dibahas oleh Sekretaris Jenderal dan Menteri Keuangan untuk pembahasan tentang yang pertama proposal, yang kedua itu anggaran, di anggaran proposal juga anggaran LPJ, dan sistematikanya itu agar dipahami oleh seluruh UKM dan Ormawa yang terutama Sekum dan Bendum, di mana langkah tindak lanjutnya dari Sekum dan Bendum mengikuti BIMTEK ini adalah untuk melatih para anggota-anggota UKM muda lainnya untuk bisa mengerjakan atau membuat laporan kegiatan atau laporan penanggung jawab kegiatan tanpa bantuan atau tanpa campur tangan Sekum atau Bendum. Jadi bisa jalan sendiri, itulah teman-teman UKM ini, tanpa Sekum dan Bendum, jadi tidak tergantung. Baik. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa nih harapan Mas Hilal ke depannya kepada seluruh Sivitas Akademika? Nah, untuk Sivitas Akademika sendiri, saya berharap untuk dapat bekerja sama dengan lebih baik, lebih bersinergi, dan juga dapat melangkah maju bersama-sama. Ketika kita itu dapat saling menghargai, mengerti, dan juga memahami satu sama lain, maka dalam bekerja sama itu akan menjadi mudah, dan dengan kerjasama juga kita dapat dengan mudah mencapai visi misi, baik visi misi internal organisasi kita sendiri maupun visi misi besar kita di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang sendiri. Baik, wah ternyata menjadi presiden mahasiswa tidaklah mudah ya. Salut nih sama Mas Hilal, bisa mengembangkan tugasnya menjadi Presiden Mahasiswa ITB Widyagama Lumajang. Kira-kira buat teman-teman, ada nggak nih yang tertarik untuk menjadi Presma ITB Widyagama Lumajang? Baik, untuk Mas Hilal, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk bisa datang ke podcast kita hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast kita lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.